dengan permainan kecapi, menurut lagu yang ke-8, Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula, Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku. Dengan air mataku, aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan, panduan kehidupan yang benar dari kitab Mazmur pasal 6. Tuhan Yesus memberkati. Daud mengalami pergumulan yang sangat berat. Bukan saja di pikiran, tetapi juga tubuhnya mengalami goncangan sehingga sakit dan lemah. Dia sadar bahwa persoalan penderitaan itu akibat dosanya. Daud datang kepada Tuhan, bukan lari menjauh kepada Tuhan. Karena dia kenal Tuhan itu penuh kasih dan setia. Tuhan tidak menghendaki orang fasik binasa, yang Tuhan mau orang fasik bertobat dan dipulihkan. Sebab itu Daud berseru-seru kepada Tuhan. Mohon Tuhan mendengar doanya dan menyelamatkannya. Bahkan semua musuhnya akan mendapat malu dan mundur daripadanya. Saudaraku, Tuhan bukan hanya mengizinkan penderitaan sebagai hukuman atau hajaran bagi orang yang berdosa, namun juga bagi orang-orang yang hidup saleh, setia, takut akan Tuhan. Diizinkan Tuhan mengalami pergumulan hidup, bukan sebagai hukuman atau penghajaran, tetapi sebagai proses untuk membentuk iman, membentuk karakter, membentuk hikmat kebijaksanaan dalam hidup. Kalau hidup selalu sukses, lancar, sehat, tidak ada masalah, selalu senang, banyak orang Kristen menjadi jauh dari Tuhan. Sebaliknya, banyak orang Kristen belajar proses pembentukan Tuhan melalui berbagai pergumulan yang diizinkan Tuhan. Awalnya sudah susah, duka, tapi akhirnya kalau taat setia akan mendatangkan sukacita pada hari dan waktunya Tuhan. Jadi Tuhan sangat menghargai doa-doa
yang dinaikkan dengan hati tulus, bukan hati yang memberontak. Mohon ampun buat semua dosa salah kita kepada Tuhan dan berserah pada proses pembentukan Tuhan. Teladanilah Daud yang percaya, yang mengerti bahwa pergumulan hidup yang diizinkan Tuhan selalu ada pengharapan dan iman. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang hidup berkenan kepadanya. Kuatkan hati kita, Tuhan beserta kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.